Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bernama Farhanais Prawira Hartama. Ya, namanya Farhanais Prawira Hartama, nama kelompoknya. Ya, kami mau mempresentasikan atau mau menunjukkan website yang kami buat dari menggunakan framework Laravel yang bertemakan tiket workshop. Ini menjual tiket-tiket dari perusahaan bernama Creative Academy, dari tim bernama Creative Academy, yang mana Creative Academy membuat suatu event-event. Di sini kita bisa membeli tiketnya dari website Creative Academy ini buat gitu ya. Nah, di sini ada halaman landing page ya. Jadi ini ketika si user belum login sama sekali masuk ke URL-nya, maka akan ke sini. Jadi ini adalah area landing page, di mana area landing page ini adalah halaman pengenalan gitu ya. Nah, jadi di sini ada pengenalan, ada tiket, di sini ada event, maksudnya maaf event, ini ada event terbaru, yaitu eventnya namanya workshop sosial media strategi. Ini event yang terbarunya. Kemudian ini tentang workshop yang event terbaru ini, kemudian ulasan peserta yang event-event yang udah ada gitu ya. Kemudian di sini ada fast answer question juga, frequent FAQ ya. Nah, kemudian di sini ada footer. Nah, udah ini, jadi ini adalah landing page. Kemudian sebelum user login, di sini tidak ada halaman lain ya, hanya halaman beranda aja, halaman landing page-nya aja. Kemudian kalau misalnya dia login, kalau misalnya dia mencet beli tiket di sini, dia akan diarahkan ke login. Nah, di sini kita bisa daftar sebagai customer ya, tentunya. Di sini misal saya namakan Farhan. Nah, kemudian alamat emailnya misal farhan@gmail.com ya. Kemudian di sini passwordnya Farhan 123 123 ini. Kemudian kita masukkan juga pada konfirmasi password ya, dan pastikan untuk sama dan harus lebih dari 6 karakter. Nah, lalu di sini kita bisa langsung daftar aja. Nah, ya, di sini ya. Nah, jadi ketika kita udah daftar, di sini kita bisa langsung login aja. Nah, di sini dengan akun yang barusan kita buat, di sini kita bisa langsung login aja dengan email dan password yang barusan kita daftarkan ya. Di sini langsung masuk, maka kita akan masuk sebagai customer di sini, teman-teman ya. Di sini. Nah, di sini adalah halaman berandanya dari user yang sudah login. Jadi di sini ada halaman beranda, di sini ada halo, kemudian di sini ada informasi akun, kemudian di sini ada informasi-informasi seperti kita udah melakukan booking apa belum gitu ya. Jadi sini karena ini akunnya masih baru banget, jadi booking terbarunya masih belum ada, paymentnya juga belum ada. Di sini hanya ada event tersedia yang bisa kita pilih untuk kita beli tiketnya. Nah, di sini kita juga bisa lewat di sini. Jadi bisa lihat dari yang sebelumnya itu tadi, bisa lihat dari eventnya langsung di sini, daftar eventnya. Nah, sekarang yang tersedianya cuma ada dua. Ada event Laravel Learning 30 Juni dan workshop sosial media strategi 30 Juni juga. Dan di sini ada sisa kursinya. Ya, jadi kuotanya untuk kita masih bisa beli atau enggak tiketnya gitu ya. Dan di sini kita bisa lewat sini juga bisa. Nah, di sini kita misal mau beli ya ceritanya. Nah, di sini kita coba saya kenalin dulu lah setiap halamannya. Di sini ada halaman booking, jadi nanti di booking ini, di bagian booking ini akan ada daftar booking yang telah saya lakukan di akun ini gitu ya. Nah, karena ini belum melakukan booking apapun, jadi belum ada sama sekali di sini bookingan satupun gitu ya. Di sini ada pembayaran, di sini juga sama, belum melakukan pembayaran apapun, maka tidak akan ada muncul apapun. Di sini ada review juga. Di review ini akan ada daftar ulasan-ulasan yang saya lakukan ketika saya telah membayar, telah menjalankan eventnya gitu ya, telah mengikuti eventnya. Nah, kemudian di sini ada profile. Di sini ada profil saya. Jadi saya kalau misalnya mau ganti nama,
Misal sini saya mau tambahkan nama saya, kemudian saya mau ganti password, ganti email. Di sini saya bisa melakukan perubahan. Di sini setelah saya mengganti nama saya, di sini langsung terganti ya namanya jadi Farhan Hartama. Nah, di sini kita bisa kembali ke beranda. Nah, di sini udah terganti ya jadi Farhan Hartama. Di sini di bagian profil ini, di halaman profil ini memang untuk kita mengedit profil kita. Kita bisa ganti email dan passwordnya juga. Nah, kemudian di sini langsung aja kita melakukan transaksinya ya. Di sini kita bisa pilih salah satu event dari daftar event yang tersedia. Di sini adalah Ravel Learning, di sini ada workshop Social Media Strategy. Nah, di sini kita misal contoh saja kita milih yang workshop Social Media Strategy ya. Jadi kita belajar tentang strategi menggunakan sosial media yang baik dan benar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ulasan dari orang-orang yang mungkin sebelum-sebelumnya pernah mengikuti workshop yang sama ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja pesan tiketnya. Nah, di sini kita bisa milih ya mau tiketnya mau berapa tiket, karena di sini bisa satu akun itu bisa lebih dari satu tiket untuk kita bisa bagikan ke teman kita. Nah, di sini ada total pembayarannya. Jadi misal katakanlah kita satu tiket ya, satu tiketnya itu 250.000. Di sini kita bisa lanjut ke pembayaran aja. Nah, di sini di total pembayaran ini, di bagian pembayaran di sini kita bisa memilih ini apa namanya? Metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya cuma ada dua, antara BCA dan Dana. Nah, di sini kita contohnya aja milih pakai BCA dengan rekening 9821 sekian ya. Nah, di sini ada choose file. Nah, lalu setelah kita memilih gambarnya untuk bukti pembayarannya, di sini kita bisa langsung konfirmasi pembayaran aja. Nah, setelah dikonfirmasi, maka di sini status pembayarannya akan pending. Nah, pending ini maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti dari pihak admin akan memverifikasi pembayaran kita apakah tepat atau tidak berdasarkan bukti transfer yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa lihat aja langsung di bagian booking bahwa kita sudah melakukan booking dan kita sudah bayar ya. Jadi di sini tidak perlu tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Cukup menunggu aja dari pihak admin untuk memverifikasi, mengaccept atau menolak dari pembayaran kita. Di sini masih pending ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bukti juga. Nah, kita bisa lihat bukti juga ya. Di sini bukti ya. Nah, setelah kita bisa melihat buktinya, di sini kita bisa coba untuk menjadi adminnya ya. Di sini kita keluar aja. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman login kembali. Di sini kita mencoba untuk login sebagai admin. Nah, di sini untuk saat kita setelah login sebagai admin, maka tampilannya akan berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa data seperti event yang kita bisa tambah, kita bisa edit, kita bisa hapus. Di sini ada venue juga, ada tempat untuk eventnya itu dilaksanakan, ada kategori eventnya. Sini kita bisa tambah kategori, kita bisa edit dan hapus, kemudian metode pembayarannya juga kita bisa atur di sini. Ini semua admin di sini bisa kelola datanya ya. Nah, di sini untuk kita bisa memverifikasi dari pembayaran user tersebut, kita di sini di booking ini akan ketahuan ya. Si Farhan Hartama di sini yang paling baru ini akun baru itu melakukan 250.000 pembayaran untuk workshop sosial media strategi. Nah, maka paymentnya akan masuk ke sini. Nah, di paymentnya di sini, di sini ada centang, ada silang. Nah, di sini ada tanggal bayar, ada statusnya juga, metode pembayaran dan total harganya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya tadi kayak buktinya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat secara lebih detail. Nah, ini kita bisa lihat juga bukti pembayarannya tanpa kalau misalnya kita lihat secara lebih detailnya ya. Nah, di sini kita bisa verifikasi atau tolak. Misal katakanlah kita verifikasi ya, misal katakanlah ini nominalnya tepat gitu ya. Nah, kita verifikasi, kemudian maka di sini akan terganti statusnya menjadi verified. Maka di booking pun juga udah aman ya harusnya ya. Jadi di sini kita bisa langsung coba cek di bagian usernya.
di bagian Farhan Hartama tadi ya. Nah, oke. Di sini langsung aja kita login lagi dengan akun yang sama tadi yang kita sebagai user ya saat kita melakukan pemesanan tiketnya. Nah, di sini kita bisa cek di bagian pembayaran. Nah, ini udah verified nih teman-teman ya. Jadi maksudnya di sini udah verified. Nah, ini artinya udah terverifikasi. Jadi di sini kita bisa kita bisa ketika nanti eventnya datang, kita bisa tunjukin aja kalau misal kita udah melakukan pembayaran ya di sini udah terverifikasi seperti itu. Jadi di sini ketika kita udah melakukan booking, kita udah melakukan pembayaran, kita di sini kita akan bisa melihat ya kayak booking terbaru kita, kemudian pembayaran yang paling terbaru yang udah kita lakukan, dan di sini terakhir ada review ya. Di sini katakanlah kita udah melakukan eventnya, kita udah melaksanakan eventnya, kita udah melihat, kita udah menyelesaikan eventnya, katakanlah seperti itu, gitu ya. Karena kita udah membayar juga di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan atau memberikan yang namanya ulasan. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis ulasan tadi. Kalau misalnya kita belum pesan tiket, kita belum pernah pesan tiket dan kita belum bayar, maka di sini kita nggak bisa tulis ulasan, ya. Nah, kalau sekarang karena kita udah membayar dan katakanlah kita udah melaksanakan kegiatannya, maka di sini kita bisa menulis ulasan. Di sini kita coba praktekkan aja untuk kita menulis ulasan ya. Nah, di sini ratingnya 1 sampai 5 kita pilih, misal katakanlah cukup memuaskan ya untuk acaranya, jadi kita beri bintang 5. Nah, untuk komentarnya kita misal sangat memuaskan gitu ya. Sangat memuaskan. Lalu kita kirim aja ulasan dari kita, maka di sini akan tertulis ya. Setelah kita melakukan ulasan, maka di sini kita nggak bisa melakukan ulasan lagi. Nah, jadi untuk websitenya seperti itu aja ya. Jadi di sini cukup lengkap ya untuk table, untuk data master dan data transaksinya. Oh ya, di sini saya mau menunjukkan juga yang terakhir ya, yaitu untuk yang laporannya. Nah, oh ya, di sini kita bisa login juga ya. Tapi ini kita udah terlanjur ya, jadi nggak apa-apa. Kita bisa login juga sebagai atasan untuk kita melihat laporannya. Nah, di sini ada payment report. Nah, di sini payment report ini adalah untuk kita memprint laporan pembayaran yang telah terjadi gitu ya. Jadi total laporan pembayaran di sini terbentuk dengan format report ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa print aja ketika kita mau melakukan print report payment ini gitu ya. Jadi di sini untuk tabel usernya udah ada banyak ya, cukup ada 5 gitu. Ada tabel user, event, venue, kategori, dan payment method. Dan untuk transaksinya juga ada 3, yaitu ada booking, payments, dan satunya lagi tuh review. Cuman di review itu karena pihak admin saya buat skenario nya bahwa pihak admin tidak bisa mengedit, mengapa-ngapain gitu ya si review dari user, maka di sini saya tidak masukkan untuk bagian review di bagian admin ini. Ya, jadi seperti itu aja website yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.